Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu mohon izin untuk perkenalkan nama saya Siska Ayu Mega. Saya dari Akara Edukasi ID. Mohon izin. Mohon izin Bapak Ibu, apa sih Akara Edukasi itu? Akara edukasi ialah ruang edukasi yang berfokus pada pelatihan, pengembangan kompetensi, serta menyediakan media belajar bagi guru, pelajar, dan masyarakat umum. Di dalamnya terdapat berbagai program pilihan, mulai dari kelas online, interaktif, sampai workshop dan webinar, baik secara online maupun offline. Akara Edukasi baru saja dirilis. Semoga menjadi wadah yang mampu menciptakan guru-guru terbaik demi masa depan pendidikan yang bermutu dan berkualitas. Kapan sih Akara Edukasi itu dirilis? Akara Edukasi dirilis pada tanggal 1 Agustus 2025. Akara Edukasi juga mempunyai visi dan misi. Visinya ialah menjadi ruang edukasi yang inspiratif dan inovatif bagi guru, pelajar, dan masyarakat untuk tumbuh dalam ilmu dan nilai. Misinya diantaranya yang pertama ada menyelenggarakan pelatihan dan pengembangan kompetensi pendidik, yang kedua membangun budaya belajar yang kolaboratif dan menyenangkan, yang ketiga menghadirkan konten dan sumber belajar yang relevan dan aplikatif, yang keempat menjadi ruang berbagi inspirasi dan praktik bagi dalam dunia pendidikan. Next. Di Akara Edukasi juga terdapat program-program. Program yang pertama ada pelatihan guru. Pelatihan guru ialah workshop, webinar, atau pelatih peningkatan kompetensi. Yang kedua ada akademik literasi. Akademik literasi itu ialah kelas membaca, menulis, berpikir kritis. Yang ketiga ada teknologi edukatif, yaitu pelatihan penggunaan teknologi dalam pembelajaran. Dan yang keempat ada forum kolaborasi, yaitu diskusi dan berbagai praktik baik antar guru dan peserta. Yang terakhir ada kelas refleksi diri, pembinaan nilai-nilai, motivasi, dan penguatan karakter. Di Akara Edukasi ini terdapat fasilitas-fasilitas. Di antaranya fasilitas yang pertama ada kelas online interaktif. Kelas online interaktif ialah sebuah platform digital atau lingkungan belajar daring yang memungkinkan peserta berinteraksi secara aktif melalui berbagai fitur digital, layaknya pembelajaran di kelas tatap muka. Yang kedua ada forum diskusi dan komunitas. Forum diskusi ialah wadah atau media interaktif tempat sekelompok orang berdiskusi, bertukar pendapat, atau mengajukan pertanyaan dan jawaban mengenai topik tertentu. Forum ini bisa berbentuk yang pertama online seperti grup WhatsApp, Telegram, Google Classroom, atau platform khusus seperti Discord, Moodle, dan Endemol. Yang kedua ada offline seperti diskusi kelompok belajar, forum, dan guru. Lanjut, pelatihan dan workshop. Akara Edukasi menyediakan fasilitas pelatihan dan workshop untuk pendidikan pelajar dan masyarakat umum agar mampu menghasilkan pengajar, pelajar, dan masyarakat berkompetensi. Yang keempat, ada digital edukasi produk.
Akara Edukasi juga menyediakan produk digital siap pakai untuk kebutuhan media pembelajaran dan siap pakai serta printabel seperti modul ajar siap pakai, media pembelajaran edukatif, apa, dan lain bagian. Gimana sih cara menjadi member Akara Edukasi? Cara menjadi member Akara Edukasi itu di sini ada link, nanti tinggal dipencet. Kalau misalnya kurang jelas atau kurang mengerti bisa japri ke saya. Terima kasih. Nah, kayaknya narasumbernya sudah hadir, sudah masuk ke ruang Zoom. Halo, Mister. Halo Siska, Selamat malam. Gimana kabarnya? Alhamdulillah luar biasa, baik-baik saja. Udah siap, Mister, untuk menyampaikan materi pada malam hari ini Siap, insya Allah. dengan tema ngajar zaman now gak bisa kayak zaman opera. Baik, Alhamdulillahirrabbilalamin. Saya awali, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada malam hari ini, Masya Allah, luar biasa, pesertanya keren-keren. Alhamdulillah, terima kasih Bunda Siska Ayu Mega. Kemudian selamat datang kepada Ibu Fatimah dan juga Ibu Wahyuni. Mungkin yang belum bergabung banyak sekali kendalanya. Yang pertama mungkin kendala waktu, yang kedua juga mungkin kendala jaringan internet yang Masya Allah tadi diguyur hujan meskipun tidak banyak tapi cukup mungkin untuk mempengaruhi sinyal. Tapi alhamdulillah izin Bapak Ibu pada malam hari ini kita bersama Akara Edukasi mencoba belajar, mencoba belajar bersama. Di sini kita sharing, di sini kita belajar tidak untuk menggurui dan juga tidak untuk menjadi siapa yang terbaik atau baik, tapi di sini kita sama-sama belajar. Mohon izin apabila nanti yang saya sampaikan ada yang ketidaksopanan atau hal yang tidak yang menyinggung atau yang tidak pas atau ada referensi yang di luar pendapat masing-masing, tolong dikoreksi. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu? Bagaimana kabarnya Ibu Fatimah, Ibu Wayuni? Masya Allah. Semoga kita semua diberikan kesehatan ya. Amin ya Robbal Alamin. Kita semua adalah guru-guru hebat, guru-guru yang Masya Allah, guru-guru yang selalu memikirkan bagaimana caranya bisa mendidik anak-anak lebih baik lagi, bahkan bisa menghasilkan satu buah apa ya, satu buah result hasil yang membuat kita tersenyum di dalam kondisi yang memang saat ini Masya Allah. Mohon izin sebelumnya, Masya Allah,
saya sedikit mengulas sebelum ke materi dan sebelum kita bermain tebak-tebakan nih mungkin ada atau ada inspirasi lain dengan masukan ini nanti kita bisa menjadikan tebak-tebakan atau game ini bisa kita sharing ke anak-anak gitu. Mungkin permainannya sederhana tapi tolong izin sebentar. Selamat bergabung di Akara Edukasi. Akara Edukasi benar apa yang dikatakan tadi Bunda Siska. Kita ini baru rilis, ya baru rilis 1 Agustus kemarin 2025 dan alhamdulillah sudah ada yang mau mengikuti khususnya kelas online interaktif ini. Tolong dibantu, tuh. Tolong dibantu di sharing-sharing bagaimana ya. Mungkin narasumbernya nanti bukan saya saja. Mungkin nanti ada yang lain bisa menjadi narasumber. Silakan di Akara Edukasi ID. Oke, Bapak Ibu ada sedikit game atau tebak-tebakan ya. Nanti ikuti arahan saya. Kita bermain sejenak sebelum saya menyampaikan materi. Gamenya cukup sederhana. Tolong nanti mic-nya dibuka. Tidak perlu on cam, no problem, nggak masalah. Tapi yang penting mic-nya dibuka, kita jawab. Kalau nggak, chatnya juga chatnya aja. Kalau nggak mau pakai on mic, chatnya dibuka ya. Biar nanti kita seru-seruan sedikit, biar kita tahu. Oke, siap? Bagaimana? Bu Fatimah, Ibu Ayuni, Bunda Siska, siap? Kita, oke, keren ya. Oke, bentar ya. Oke, permainannya sederhana. Peserta diminta untuk menyebutkan warna. Untuk menyebutkan warna yang sesuai dan tidak terkecoh oleh warna dan kata yang tidak sesuai. Ngerti maksudnya? Peserta diminta untuk menyebutkan warna yang sesuai dan tidak sesuai, tidak terkecoh oleh warna. Oke, di sini ada warna putih, ada warna kuning, ada warna hijau, ada warna merah, ada warna biru. Ini sesuai warnanya. Ya, ini sesuai warna putih ya, putih warnanya. Tulisannya putih, warnanya juga putih. Tulisannya kuning, warnanya juga kuning. Ya, jadi tulisannya hijau, warnanya hijau. Tulisannya merah, eh, bacanya juga merah atau warnanya biru juga biru. Siap bermain? Oke. Baik. Coba permainan kita mulai mengasah pikiran dan mengasah konsentrasi. Jangan sampai terkecoh. Oke? Siap? Ayo coba. Kuning. Iya, that's very good. Keren, keren ya. Jadi jangan terkecoh meskipun itu tulisannya putih tapi warnanya. Kuning. Iya, oke, good. Next. Merah. Good. Putih. Good. Biru. Ah, ini apa? Hijau. Hijau. Good. Ini. Biru. Ayo. Biru. Jangan, jangan kita mau nyuruh siswa aja main-main. Kita sendiri juga harus lebih fokus. Nah, di sini nih nanti. Ayo. Kuning. Iya, good. Next. Putih. Iya, good. Merah. Iya, good. Ayo dong, jangan ini. Ya, sudah. Ya. Itu dia. Ya. Sedikit inilah menginspirasi buat kita ya sedikit. Ini kalau lebih banyak siswa ini bisa kita terapkan lebih seru tahu. Mengasah kecepatan berpikir ya, melatih konsentrasi dan focusing. Kenapa? Ini di sini anak bagaimana bisa berpikir cepat agar dia bisa langsung menebak. Kita aja masih berpikir masih mikir sejenak. Sekian detik berpikir itu laju keterlambatan kita berpikir gitu. Jadi focusing dan lain sebagainya ini kita latih untuk anak-anak. Mudah-mudahan game ini bermanfaat buat anak-anak kita. Amin. Keren ya itu.
opening ya. Mohon izin kita ke materi. Mohon izin Ibu Wayuni dan Ibu Fatimah, kita sharing apabila ada sesuatu yang tidak sesuai atau slip of the tongue bahasa kerennya itu mohon dikoreksi. Selamat datang di kelas online interaktif KOI Akara kelas 1. Tema kita pada malam hari ini adalah mengajar zaman now nggak bisa kayak zaman Orba. Dari judul, dari tema aja kita udah kebayang nggak? Udah kebayang nggak dari judul, dari tema yang pada malam hari ini kita sampaikan? Udah ada sedikit bayangan nggak? Ngajar zaman now, coba kita pikir ketika sekarang-karang ini gitu. Ketika kita mengajar, adakah perbandingan gitu dengan zaman dulu atau zaman ketika kita sekolah gitu? Pasti jawabannya sangat jauh berbeda. Di antara zaman kita dengan zaman saat ini memang ada perbandingan yang sangat jauh sekali. Kita bisa melihat dari perilaku dan karakter anak-anak menerima ilmu pengetahuan. Bisa menerima ilmu atau pembelajaran saat ini. Dulu ya, orang-orang itu cepat lebih mudah menangkapnya. Tapi sekarang kita harus lebih ekstra lagi. Bahkan pemahaman yang tidak mudah kita harus konversi ke bagian pemahaman yang bisa dicerna oleh mereka. Ini yang bisa dicerna, harus bisa dicerna oleh mereka. Sekarang itu tidak sekompleks dulu. Sekarang itu harus dibuat instan, kayak nyeduh Indomie, ya, instan. Seperti tahu bulat digoreng dadakan. Nih kayak gini, ya. Kita bisa membandingkan, coba deh, zaman dulu. Kita mungkin punya memori. Kita mungkin punya kenangan ketika guru kita ngajari kita waktu zaman dulu itu bagaimana. Bahkan saya pun pernah ngerasain tuh. Paha saya sampai biru digebuk oleh ini. Ya karena metode-metode yang diajarkan zaman dulu memang berbeda. Tidak ada bayangan ya. Bapak Ibu, ada bayangan ya. Coba. Zaman sekarang coba. Nanti kita bahas berikutnya. Materi yang nanti akan kita bahas, yang pertama adalah, tolong kalau mau di screenshot silakan, mau dicatat silakan, nggak masalah. Materi yang nanti kita bahas di kelas ini adalah yang pertama, ya, dunia murid sudah berubah, tapi sistem mengajar masih tahun 90-an. Yang kedua, nanti kita fokus ke murid sama dengan mata uang baru di kelas. Maksudnya apa? Yang ketiga, kalau TikTok bisa ngajarin rumus cepat, kita juga bisa. Kenapa anak-anak coba lihat? Lebih mengalihkan fokusnya ke yang instan nih, seperti yang saat ini kita lihat, ya. Terus yang berikutnya adalah skill mengajar itu bukan bakat, tapi teknik yang bisa dipelajari, ya. Ingat, skill mengajar itu bukan bakat, tapi teknik yang bisa kita pelajari. Terus di poin terakhir mungkin kita akan bahas, tapi nggak malam ini semua. Kita nggak akan bahas malam ini semua. Pertemuan, ya, nanti di rolling. Ya, saya nggak harus ngejelasin ini semua nanti di pertemuan-pertemuan berikutnya. Ini baru pertemuan pertama. Yang terakhir, guru hebat nggak harus lucu, tapi harus mengerti main emosi. Apa sih sudah sedalam itu? Nah, makalah terjadilah dan terciptalah kurikulum yang seperti saat ini. Adanya deep learning dengan 3 komponen, ya, meaningful, joyful, dan seterusnya, ada 3 itu, ya. Agar pembelajaran apa? Itu memainkan emosi. Mengolah, bukan emosi dalam arti kita marah-marah, bukan. Kita harus pandai-pandai mengelola pembelajaran kita. Agar bagaimana bisa menyenangkan, agar lebih mudah dipahami anak, dan bisa dicerna. Ya, karena zaman yang sudah berubah. Berbeda dengan zaman yang dulu, juga dengan zaman sekarang.
Makanya kita seorang pengajar harus bisa berputar arah, berbalik arah mencari. Ya, kata saya menurut saya kurikulum ini mungkin dengan deep learning ini, kalau kita banyak memahami tentang kurikulum ini gitu, kurikulum yang kita pelajari deep learning ini, mungkin teknik pengajaran kita mungkin akan bisa membuat anak lebih memahami, lebih menyenangkan. Tergantung bagaimana kita seorang pendidik meramunya untuk menjadi yang menyenangkan. Itu. Kita akan bahas satu judul dari yang pertama, yaitu dunia murid sudah berubah. Tapi sistem mengajar masih tahun 90-an. Sudah kebayang ya Ibu, Bapak? Kita tahu zaman tahun 90-an. Coba kita bayangkan, pernah nggak kita ngajar? Seperti mengajar atau mungkin, maaf ini bahasanya saya rada-rada nggak enakin, nih, alien gitu. Pernah nggak? Atau pernah nggak kita melihat murid kita gitu nggak fokus? Atau pecah konsentrasi saat guru sedang menjelaskan. Tapi murid sendiri asik bermain dengan caranya sendiri. Pernah? Pernah dong, pasti. Saya sendiri mengalami hal itu. Ketika saya sedang mengajar dulu gitu. Ketika sedang mengajar, anak itu kita ngomong. Terus anak-anak ada aja yang hilang focusing. Yang disebut lost focusing. Enggak fokus. Guru menjelaskan, dia enggak fokus. Dia bermain, dia asik dengan bermainnya sendiri. Ya, alhasil apa yang mereka dapatkan? Kita dicuekin. Pembelajaran tidak dicerna, kita dicuekin, mereka nggak bisa menerima pembelajaran. Yang akhirnya buat bikin kita apa? Emosi. Ujung-ujungnya kita ngebentak anak-anak. Kamu ini bukan memperhatikan ibu. Ibu kan lagi ngejelasin. Dan ketika kita mau bertanya tentang mereka, maka mereka apa? Mereka hanya bisa diam. Apa mereka diamnya nggak ngerti? Apa mereka diamnya apalah seperti patung lilin? Kita tahu kan patung lilin? Ya, jadi seperti itu. Coba. Karena kita nggak ngeramu. Kita belum bisa. Kita belum menemukan cara membandingkan pendidikan zaman dulu dengan zaman sekarang ini sudah jauh berbeda sekali. Dan anak-anak pun secara karakteristik sudah berbeda jauh. Maka tidak bisa diterapkan pengajaran dulu dengan pengajaran saat ini. Bolehlah dulu kita diajar sekelas mungkin untuk apa ya? Memang kita ada di zamannya. Tapi ketika kita berada di zaman saat ini, ilmu yang kita dapatkan, teknik mengajar, cara kita mengajar, yang pernah diterapkan dulu, jangan diterapkan di saat ini. Resiko Bapak Ibu. Kenapa? Contohnya sudah banyak. Ya, kita banyaklah ngedengar berita-berita coba. Kita banyak mendengar berita-berita di televisi ya. Coba yang kemarin tuh. Ya, kita melihat seorang guru yang menegur siswanya. Ya, malah orang tuanya tidak senang, akhirnya gurunya yang dipidanakan. Gitu. Jadi sudah terbalik. Jadi kita tidak bisa menerapkan sistem dulu dengan sekarang. Makanya kita harus bisa meramu. Mengikuti perkembangan zaman. Kurikulum itu mengikuti zaman. Kalau kurikulum kita kembali ke dulu memang bagus. Cuman diukur dengan anak-anak tingkat sekarang. Misalnya lahirlah sekarang Gen Z. Apakah bisa mereka mengikuti teknik belajar zaman dulu? Of course no. Tentu tidak. Nggak bisa dia mengikuti zaman dulu. Ya, sangat keras sekali. Coba aja sekarang, coba anak-anak gitu ya, ngomelin, bentak-bentak, ngomelin. Besok orang tua muridnya datang ke sekolah, ibu mohon maaf. Kenapa anak saya di coba? Maka kita harus bisa menemukannya ini. Ya, nah kita sendiri sebagai fasilitas pelayan ya pendidikan harus bisa apa? Harus bisa apa ya istilahnya punya pengajaran yang berubah. Jangan mengikuti teknik pembelajaran zaman dulu karena nggak bisa kita terapkan di saat ini. Ya, coba ketika tadi kita lagi menjelaskan anak-anak malah sibuk dengan caranya sendiri. Ketika ditanya mereka dia, itu bukan mereka yang nggak mau mikir, ya, bukan mereka yang nggak mau mikir.
Mereka pengen gitu. Mereka sama pengen mikir. Tapi mungkin. Tapi apa? Tapi karena cara mereka nyerap informasi udah berbeda jauh dengan kita. Makanya kita harus jadi guru yang fleksibel dan ideal. Mengikuti perkembangan teknologi. Kalau kita bicara saat ini, zaman saat ini, teknologi itu udah dihadapkan oleh AI. Semuanya udah wow, keren gitu. Semuanya udah pokoknya. Ya. Jadi kenapa mereka karena cara berpikir mereka, cara menyerap informasi mereka itu udah berbeda jauh. Mereka itu pengen yang instan-instan, tapi bisa dipahami. Coba kita pikir, Bapak Ibu, mohon maaf, sistem mengajar kita, coba bagaimana? Masih pakai template zaman Orde Baru. Kita masih pakai template tuh, ya. Pernah ada nggak ngajar ke anak-anak, masuk gurunya, anak-anak karena dibelikan LKS, dibuka anak-anak, coba lihat LKS halaman sekian. Saya ngerasain tuh zaman itu. Kita ngerjain tuh, nulis, ngerjain, ngejawab, itu dikumpulin, jamnya habis. Gitu, ya. Atau zaman sekarang, tapi masih berfokus kepada pembelajaran lama. Slide-nya padat. Kita bikin presentasi slide padat, penuh dengan apa? Penuh tulisan mulu, kita nyampein tulisan. Atau kita mengajar pakai ceramah. 1 jam pelajaran bahasa Indonesia, kita menjelasin 45 menit. Adakah yang nyangkut buat mereka? Ayo. Tidak bisa diterapkan pada saat ini. Ya. Endingnya apa yang terjadi? Kalau kita slide kita, presentasi kita biasa-biasa saja, kemudian kita menggunakan metode ceramah hampir 1 jam atau 45 menit, pasti endingnya murid akan bosen. Tidak ada ketertarikan. Guru kesel, semuanya mikir bagaimana dia Allah. Coba, kenapa seperti itu? Kenapa seperti itu? Jawabannya coba kita pikir. Kita contoh ya, saya analogikan nih. Kita ini masih pakai TV tabung. Sedangkan yang lain sudah menonton Netflix. Tahu kan Netflix? Semua bisa diakses film-film. Kita masih TV tabung. TV tabung apa sih isinya? Warna. Warna juga belum canggih. Hitam putih. Coba lihat kecanggihan Netflix. Mereka tuh udah ke sana. Ya, kita percaya nggak kalau murid kita itu lahir di era apa? Coba. Bukan di era nonton TV analog yang hitam putih atau TV satu warna. Mereka itu lahir di era apa? Coba lihat. Video YouTube sudah auto skip iklan. Sekarang coba. Kita bisa ngelihat lah apa perbedaannya. Kita bisa merasakan coba. Video YouTube ya, yang Masya Allah. Anak-anak udah bisa mengaksesnya. Terus TikTok 15 detik langsung FYP. Coba. Ya, masih ingat kemarin? Ya, anak kecil masih sekolah. Siapa tuh yang sepatunya kanan semua waktu itu? Saya ingat tuh. Ya, dalam hitungan berapa menit dia langsung viral. Ya, mungkin ngelihat kali. Ya, mereka itu jadikan. Mereka tertarik dengan yang instan. Ya, coba langsung bisa menjawab pertanyaan ngalahin guru BP. Pinteran dia ngelesnya sama kita. Anak-anak sekarang tuh. Ya, anak-anak sekarang. Pinter. Dia kita ini ngelesnya dia cepet loh. Saya ngerasain mengajar seperti itu. Ya, ngelesnya cepet. Jawabnya juga bisa. Ya, coba kalau ada istilah podcast yang bicara soal kompleks, mereka nyantai-nyantai aja sih. Mereka mengapain santai, menerima informasi nyantai. Ini anak-anak sekarang. Maka kita harus bisa mengubah cara mengajar kita. Dan kita masih LKS isi teks 3 paragraf tanpa gambar atau disuruh nyatet sebanyak-banyaknya.
Coba kita ngerasain nggak? Ngerasa atau memang Masya Allah nanti berbagi cerita. Ya kita berbagi cerita, sharing di sini. Ya, bener nggak sih gitu? Bener nggak sih gitu? Otak mereka nggak lagi belajar linear. Apa sih belajar linear? Linear itu tersusun dari yang mudah ke yang sulit. Otak mereka nggak lagi belajar seperti itu. Ini bukan mereka masalah lemah fokus, bukan. Tapi emang lingkungan mereka yang ngajarin otak mereka mencari reward cepat seperti apa coba deh. Scrolling, scrolling, sweeping, dopamin cepet. Itu yang mereka butuhkan ini. Yang mereka memang butuhkan. Makanya kenapa? Kalau kita gitu, susah banget ya ngajarin biar dia ini. Karena yang mereka butuhkan itu bukan ini. Bukan lagi belajar yang linear, yang kompleks dari yang termudah kemudian tersulit. Atau dari yang tersulit dan termudah. Mereka itu, ya, otak mereka itu untuk mencari reward yang tercepat, yang mereka mudah akses, mudah cerna. Gak mau berpikir ribet, ya. Coba dah, kalau nggak percaya nih, coba satu siswa aja kita perintahin baca satu halaman aja. Pasti jawabannya, Bu, panjangan, capek. Gitu. Bu, nggak mau lagi males nulis. Bu, kebanyakan. Pernah kan kita ngerasain yang kayak gitu? Satu halaman pasti jawaban mereka capek, Bu, kebanyakan nulisnya. Coba kita pikir kita masih ngelakuin hal yang sama. Seperti itu. Nyuruh siswa untuk nulis. Ya. Coba deh kita bandingin. Tadi kita suruh nulis satu halaman. Pasti mereka jawab capek. Terus, tapi kalau kita suruh coba deh dia ngelihat HP, buka TikTok, 1 menit aja. Atau 15 menit coba. Kuat nggak? Ayo. Kuat nggak ayo dia ngelihat. Pasti jawabannya dia lebih menarik melihat TikTok ketimbang suruh baca satu halaman. Pertanyaan saya, Bapak Ibu, adakah yang salah dengan kita? Adakah yang salah dengan kita? Jawabannya tidak ada. Tidak ada yang salah dengan kita. Kita nggak mesti joget-joget agar mengajar terkesan lucu dan menarik. Ya, kayak goyang-goyang TikTok gitu tuh. Viral. Gitu. Atau juga nggak perlu ngelawak sih kayak komedian. No. Atau jadi konten kreator lah sejenisnya gitu ya. Ya, kata ngelawak tuh anak-anak ikutin joget. Viral. Secara etika, guru misalnya. Layakkah kan gitu. Mister, itu kan untuk, tapi tidak harus joget-joget juga. Gitu. Ya. Atau ngelawak. Gitu. Ya. Murid sudah berubah. Dan kalau kita maksa pakai cara lama, ya, kita paksain. Kita pernah ya hidup berada di eh, komputer itu pakai CD-ROM di laptop tuh coba sekarang laptop udah nggak ada CD-nya. Ya. Laptop-laptop sekarang tuh udah nggak ada CD-nya. Semuanya pakai USB atau HDMI. Susah kalau maksa mereka untuk masuk itu susah. Seperti halnya analogi itu tadi. Ya. Saya nggak bilang sistem lama itu salah total, enggak. Tapi yakin mau nyalahin murid terus juga enggak juga. Mereka juga nggak salah. Sistem kita lah yang nggak pernah mau apa? Diupdate. Kita yang nggak mau ngupdate ilmu pengetahuan kita, cara mengajar kita. Ini sekarang. Saya bilang kurikulum ini lebih baik. Artinya sudah di dalamnya ada tadi yang saya bilang di awal ada 3 komponen. Meaningful, joiningful, satu lagi saya lupa. Ya, itu sudah bagus.
Cuman kita bagaimana tadi meramunya, mengupdate ilmu-ilmu kita. Ya, itu efeknya. Murid kelihatan nggak fokus padahal otaknya understimulated. Kalau itu aja. Materi yang kita ajarin masuk telinga kanan keluar lewat notifikasi TikTok. Bisa seperti itu. Bisa. Kita mulai berpikir. Mungkin pertanyaan ini terlalu nggak pantas kali ya. Gitu. Apa aku nggak bisa ngajar? Kan istilah ini kalau kita renungin di dalam diri kita coba. Padahal bukan kita yang gagal. Bukan. Yang gagal adalah framework kita. Ya. Yang gagal itu framework kita. Belum bisa mengupdate. Mudah-mudahan cara apa kelas online ya, kelas online interaktif ini mudah-mudahan terus. Jadi nanti kita bisa menemukan pengajaran-pengajaran dengan narasumber yang keren-keren nanti di sini. Kita bisa belajar bersama, kita saling mengembangkan ilmu pengetahuan kita dalam apa? Mengembangkan pengajaran kita. Sesuai yang menjadi moto Akara Edukasi. Bersama mendidik, bersama bertumbuh. Itu. Kita mulai pengembangan pengajaran kita menjadi pengajaran yang interaktif agar siswa menangkap semua informasi mudah, ya. Lebih tercerna, lebih memahami materi yang kita sampaikan. Apa solusinya? Solusinya ada 3. Yang pertama adalah sadar perubahan landscape belajar kita. Kita harus banting setir, kita mencari metode PBL dan PJBL, saya rasa itu bagus. Ya, di mana ada PBL itu menemukan solusi, PJBL itu melahirkan proyek. Ini bagus. Anak-anak misalnya ketika kita mengajar atau untuk di tingkat yang lebih rendah, sekelas PAUD, TK, contoh pembelajaran yang baru nih, yang saat ini itu diri sendiri. Diri sendiri ini banyak kalau kita mau kembangin teknik pengajaran kita. Kita bisa bikin melalui metode PJBL, yaitu tentang proyek. Dia bisa aja bikin dari nama dia, dari origami, kemudian dia memperkenalkan diri di depan kelas. Hasil karyanya ada itu berupa origami yang ditulis dengan nama sendiri, nama ini dibuat. Itu bisa. Sadar perubahan landscape belajar. Kalau di tingkat SD misalnya, kita bisa contohnya pelajaran di kelas 3 tentang mengenal hewan di sekitar kita, pelajaran IPAS misalnya. Kita bisa mengadakan lab alam, alamnya jadi lab, laporannya bisa menjadi dipresentasikan, kan nanti mereka bisa berpikir kreatif seperti itu. Contohnya mereka menemukan hewan di sekeliling mereka, di dalam kelas atau di ruang lingkungan kelas, kemudian mereka bisa melakukan presentasi. Nanti ketika apa yang ditemukan, hewan apa yang ditemukan, ditemukan di mana, dan mereka bisa belajar. Itu aja dulu. Mereka diajarkan akan pelajaran terarah mereka. Nanti mereka lama-lama yang tidak mau berpikir, dia akan mencoba berpikir. Yang tidak percaya diri, dia nanti akan mencoba belajar untuk bisa percaya diri. Percaya diri. Makanya kita harus sadar perubahan landscape belajar kita harus merubah. Yang kedua, mau ngerombak sedikit demi sedikit. Kelas interaktif salah satunya. Mengubah teknik pembelajaran kita. Ayo kita belajar bareng-bareng di sini. Gitu. Mau merombak sedikit demi sedikit, kita pelajari bagaimana yang menyenangkan. Bagaimana teknik yang udah banyak, referensi banyak bersebaran di media sosial. Kita bisa cari referensi. Merombak dikit sedikit agar pengajaran kita menyenangkan. Murid menyenangkan, tapi ingat juga, ya, jangan selalu joget-joget juga, gitu kan? Yang penting mereka menarik,
menerima pembelajaran dengan simpel. Yang ketiga, latihan teknik baru yang agak ribet tapi nampil kepala murid. Yang menyenangkan. Ya, luar biasa itu. Masya Allah. Ya, ini solusi. Kita harus bisa mengikuti zaman. Dan harus merubah arah kita agar pembelajaran kita lebih menarik, menyenangkan. Dan tentunya apa? Mereka bisa menerima materi yang kita berikan. Dan itu semua bakal kita tuntas satu-satu di kelas selanjutnya. Silakan saya kembalikan kepada moderator. Apabila nanti ada yang bertanya atau sharing tentang pengalaman mengajar, silakan. Saya kembalikan ke Bunda Siska. Bapak Ibu, mungkin ada yang ingin ditanyakan atau berbagi cerita pengalaman mengajar. Silakan kalau ada yang ingin sharing, berbagi, bercerita, bertanya, mudah-mudahan saya bisa ngejawab. Ayo Bapak Ibu, mungkin ada yang ingin ditanyakan atau berbagi cerita pengalaman mengajar. Silakan Ibu Fatima, Ibu Wahyuni yang ingin berbagi pengalaman cerita atau ada masukan-masukan, kita berbagi di ruang ini. Mudah-mudahan banyak manfaatnya.
Yang lain silakan Ibu Fatimah ingin berbagi atau ada hal yang ingin diceritakan atau apa pengalaman mengajarnya karena dalam perjalanan kita mengajar mungkin dengan berbeda berbagai macam karakter siswa atau anak yang memang kadang-kadang kita susah ditebak. Contoh contohnya saya, di saya itu saya kebetulan juga mengajar di kelas 3. Jadi saya punya seorang siswa. Saya punya seorang siswa. Disinilah cara saya berpikir bagaimana agar saya bisa menyesuaikan dengan peserta didik saya yang satu ini. Dia bukan lagi anak luar biasa, ABK. Dibilang anak berkebutuhan khusus, dia juga bisa menulis, dia juga bisa menjawab soal yang saya berikan. Asesmen yang saya berikan juga dia bisa menjawab. Cuman yang membuat saya harus bisa berpikir bagaimana caranya agar bisa menyesuaikan pembelajaran saya dengan dia, itu dia tidak bisa speaking. Saya samar ke Indonesia aja. Tidak bisa speaking. Jadi saya harus pakai eh, isyarat, berbicara dengan dia, ngobrol dengan dia. Ini yang saya sedang hadapi ini. Tapi saya harus bisa membuat dia menerima materi. Ya. Dia cuma satu. Dia tidak bisa berkomunikasi dengan speakingnya. Dia hanya bisa berkomunikasi dengan tangannya. Nah, di sini kita sebagai seorang guru harus bisa. Harus bisa bagaimana memutar haluan, bagaimana bisa menyesuaikan dengan peserta didik yang satu ini. Gitu. Ya. Mungkin Bapak Ibu juga mengalami ada seorang siswa mungkin yang pernah hal-hal yang luar biasa yang ditemui. Tapi terkadang kita harus bisa apa? Kita harus bisa banting pemikiran bagaimana gitu caranya, way-nya mengatasi hal seperti itu. Jadi kayak gitu. Silakan kalau yang nggak mungkin on mic, silakan tulis di chat, nanti dibacakan oleh moderator. Nanti kalau itu pertanyaan saya jawab, kalau itu berbagi kisah nanti dibacakan. Mungkin selama kita mengajar gitu nemuin anak-anak yang Masya Allah luar biasa ya, yang keren, menarik, ya emang ini, ya emang ini. Ini anak-anak zaman sekarang, generasi Z, Gen Z. Kita harus bisa ya, menyesuaikan pembelajaran kita pada ini zaman sekarang. Karena saya pernah baca satu buah buku judulnya The Quantum Teaching. Ya, di buku Quantum Teaching itu ya, Quantum Teaching itu luar biasa ya. Bawalah dirimu ke dunia mereka dan bawalah dunia mereka ke duniamu. Kita harus bisa di situ. Ya ada ini nih, pesan dari Ibu Wahyuni. Terima kasih Mister atas sharing ilmunya. Memang kita sebagai pendidik harus bisa bertransformasi ya, mengikuti perkembangan zaman. Kita tidak bisa menggunakan cara-cara konvensional untuk mendidik Gen Alpha saat ini. Betul. Mereka bisa aja lebih pintar dibanding guru. Karena keterbukaan informasi saat ini mungkin memang akses sudah luas. Akses sudah luas. Apalagi adanya IE.
Tapi disinilah peran penting guru. Pengetahuan bisa saja didapatkan lewat mana saja. Tapi yang penting adalah menyisipkan pendidikan karakter. Agar anak-anak tumbuh dan memiliki karakter. Karakter building. Itu penting. Makanya jangan sampai ketika informasi mereka lebih mendapatkan akses. Ingat, karakter, how to make a building karakter. Bagaimana menciptakan karakter kepada anak ini. One of the main point kata menurut saya sih. Bagian yang terpenting. Ya, karena ilmu pengetahuan tanpa karakter anak-anak is nothing. Ini betul. Saya pun mengalami demikian. Ada anak yang pengetahuannya lebih tahu dari kita. Makanya perlu digarisbawahi. Perbedaan guru dan murid itu tipis. Kita lebih tahu informasi lebih dulu ketimbang murid. Itu dulu ya. Tapi sekarang coba. Ada murid yang pengetahuannya lebih dari kita. Nah ini itulah. Kita harus apa tadi yang dikatakan Ibu Wahyuni. Ya, lebih bisa ya. Menjadi peranan penting sebagai seorang guru. Ya. Karena informasi ini mudah sekali kita akses. Ya. Teknologi ini sudah bersebaran di mana-mana, khususnya IE. Sampai masuk ke dalam pembelajaran pun IM itu bisa disisipkan. Bahkan sampai coding pun ini sudah menjadi, hampir sudah menjadi mata pelajaran pilihan. Kita pun ketika mau misalnya kita malas bahasa nggak baiknya ya. Malas gitu. IA juga bisa. Kita bisa membuat modul ajar dengan bantuan IA. Contohnya apa? ChatGPT. Kita bisa menggunakan ChatGPT. Ya, dengan memerintahkan prompt, promptnya kayak gini. Bantu aku dong membuatkan modul ajar kelas 3 tema ini. Dia langsung bisa mengakses. Dan itulah teknologi. Ya. Tapi hal yang terpenting kita sebagai seorang guru kepada peserta didik haruskan menanamkan apa? Pendidikan karakter. Ingat juga seperti poin yang tadi. Untuk menjadikan pembelajaran yang menyenangkan tidak mesti joget-joget. Tanamkan karakter-karakter yang memang bisa mencerminkan karakter yang menjadi. Sekarang ini jauh loh. Ya. Karakter anak-anak itu. Masya Allah. Ketika kita keras, dia malah bahasanya nyelongcong. Kan kayak gitu. Ini, ya. Budaya-budaya disiplin, budaya-budaya hormat menghormati guru itu enggak ada. Ini yang perlu kita tanamkan. Kita ajarin, kita jangan capek-capek gitu. Kita jangan capek-capek. Kita jangan capek-capek apa? Kita jangan capek-capek memberitahu. Memang itu tugas kita. Gitu. Ya, agar mereka tumbuh bisa memiliki karakter. Contoh hal terkecil aja. Ya. Contoh hal terkecil. Hal terkecil apa? Hal terkecil yang kita dapatkan yang membuat didikan mereka ya, tanamkan. Eh, ada kata ajaib tuh ya, 3 kata ajaib. Kalau salah minta maaf itu hal-hal yang terkecil tuh. Kalau meminta sesuatu tolong kan gitu. Itu hal-hal yang kecil untuk membangun a karakter building student. Karakternya itu harus kita bangun dulu. Itu aja ya, seperti itu. Terima kasih Ibu Wahyuni atas masukannya, ini luar biasa, keren sekali ya. Pokoknya kita sebagai pengajar harus bisa mengupgrade lah ilmu pengetahuan kita dan teknik mengajar kita gitu. Tapi yang terpenting kata Ibu Wahyuni, titipkan ya. Titipkan yaitu pendidikan karakter seperti itu. Di kurikulum yang sekarang kan ada 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Salah satunya dari 7 itu bangun pagi. Bangun pagi, ajari anak-anak
yang memang mungkin dulu itu nggak pernah diterapkan. Bangun pagi, sholat subuh. Kalau itu kita bisa terapkan, itu bisa menjadi pendidikan karakter kayaknya buat kita. Pendidikan karakter yang apa? Ya, membiasakan mereka untuk bangun pagi, untuk bisa melaksanakan sholat 5 waktu. Kita nggak bisa mengoreksi siapa-siapa. Mungkin kita juga lalai gitu. Gitu. Ya, kita menyuruh siswa untuk menerapkan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat, salah satunya bangun pagi. Kita aja belum bisa gitu. Anak-anak pagi-pagi teng 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 udah ngirim tugas juga. Lagi sholat, lagi beribadah. Kita sendiri masih sibuk dengan eh, kesibukan kita gitu. Kesibukan kita. Ya. Karena kita seorang guru jadi seolah-olah kan mm, tugas. Tapi itulah kita pentingnya menanamkan pendidikan karakter buat mereka gitu. Ya, penting nih yang kayak gini nih. Coba diterapkan 7 ya. Kebiasaan anak Indonesia hebat ini keren. Ya. Berolahraga, makanan yang sehat. Itu semua ada. Itu semua terjadi di lingkungan kita sendiri. Ya. Kita ngerasain, kita ngelihat 7 kebiasaan ini. Kita ngelihat. Dari olahraga mereka nggak dilatih untuk bisa olahraga. Meskipun ada senam. Segala pendidikan karakter-karakter ada ya. Ya gitu. Seperti itu. Makanya ini tugas kita. Tugas kita menyisipkan pendidikan karakter buat mereka. Itu. Oke, cukup ya. Kalau tidak ada yang ditanyakan lagi atau sebelum mungkin ditutup sama Bunda Siska, masih ada yang ingin sharing? Bu Fatima. Terima kasih Mister dan Bunda Wayuni atas ilmunya. Saya izin sharing dan bertanya melalui suara Mister. Oke, siap. Boleh, Ibu, silakan. Iya, baik, terima kasih. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat malam, Mister, Bunda Siska, dan Bunda Wahyuni. Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan penuh keberkahan. Amin, ya Rabbal Alamin. Baik, Mister dan Bunda-Bunda semua, mohon izin. Nah, di sini mohon dikoreksi juga apabila nanti ada kesalahan. Izin untuk sharing dan bertanya ya, Mister. Ya, mengenai deep learning tadi, ini sedikit menanggapi ya, Mister. Jadi memang sedikit pengalaman dengan deep learning, jadi pembelajaran dengan pendekatan emosional ya, memang bisa berpengaruh dalam makna pembelajaran ya. Jadi eh, kalau misalkan kita pendekatannya bisa dengan mengetahui perasaan anak gitu, dengan rasa dari hati ke hati gitu ya, memang dirasakannya sedikit bisa ada eh, yang lebih baik daripada dengan hal yang lainnya gitu. Itu yang sedikit saya rasakan. Seperti misalkan dalam hal pembelajaran, karena kan saya di sini di anak usia dini ya, Mister. Anak usia dini itu kan apa ya, masa-masanya itu masih anak-anak yang Eds. penuh penuh dengan rasa gitu ya. Ya beraneka ragam gitu. Ada yang memang anaknya, karena ini masih awal pembelajaran juga ya, ada yang sudah bisa mulai beradaptasi dengan teman-teman barunya di kelas. Ada juga yang memang masih perlu proses gitu, yang masih belum berani, masih malu, masih eh, takut dan masih nangis kalau belajar gitu. Tapi yang memang berusaha lagi untuk bisa mengerti dengan kondisinya anak-anak gitu. Jadi berusaha untuk belajar lagi ya seperti apa yang tadi Mister sampaikan, salah satunya dengan pendekatan
tahu itu kurikulum ya, kurikulum deep learning gitu ya, pendekatan secara emosional. Tapi lagi-lagi memang pribadi saya memang harus banyak belajar lagi karena memang setiap anak itu kan beraneka ragam dan sangat istimewa ya. Setiap anaknya pasti berbeda gitu, mempunyai ciri khasnya masing-masing. Jadi di sini Mister dan bunda-bunda semuanya, saya ingin sedikit sharing. Memang di kelas saya ini ada anak yang memang spesial gitu. Jadi spesialnya ini dalam hal bicara gitu dan juga secara motoriknya gitu. Kalau misalkan untuk pegang pensil atau pegang barang-barang masih belum bisa diaplikasikan dengan baik gitu. Kami di sini berusaha gitu untuk secara bertahap, pelan-pelan dan yakin gitu insya Allah selama proses pasti ada perubahan nantinya. Tapi lagi-lagi di sini yang menjadi tantangan kami, bagaimana kami ini bisa menyampaikan dengan baik gitu kepada orang tuanya. Kadang kami udah berusaha untuk bisa anak-anak ini berproses gitu. Tapi terkadang ada juga yang dari pihak orang tua yang sepertinya itu ingin buru-buru gitu. Kayaknya kayak oh ini harusnya bisa begini begitu. Jadi gimana ya Mister ya supaya kami itu bisa menyampaikan secara baik gitu dan meyakinkan kalau misalkan anak-anak ini bisa gitu, insya Allah bisa, tapi yang memang harus butuh prosesnya gitu. Dan yang kedua, Mister, mengenai tadi PJBL ya, ini saya sangat tertarik gitu ya, apabila nanti diaplikasikan di anak-anak usia dini. Tapi memang saya perlu belajar, harus banyak belajar. Dan saya tanyakan ini gimana ya Mister kalau misalkan presentasi proyek ini kita aplikasikan kepada anak TK itu metodenya seperti apa dan baiknya mulainya dari mana gitu. Mungkin itu aja Mister dan bunda-bunda semuanya. Mohon dikoreksi apabila saya ada salah, ada kesalahan. Mohon maaf apabila ada eh, perkataan saya yang tidak berkenan dan terima kasih atas kesempatan sharingnya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ibu Fatima untuk sharingnya. Mungkin sebelum saya menjawab, mungkin ada Ibu Wayuni yang mau menambahkan atau menyisipkan satu masukan. Silakan Ibu Wayuni mau menambahkan atau mengasih saran atau masukan sebelum mudah-mudahan saya bisa menjawabnya ini. Oke, mungkin belum ada respon. Baik, terima kasih Ibu Fatimah. Saya akan menjawab tentang pertanyaan yang Ibu sampaikan. Mudah-mudahan ini pas gitu. Bu Ayuni mungkin ada yang ingin ditanyakan atau menambahkan.
Baik, terima kasih. Kita ini ingin maunya orang tua itu sebenarnya pengennya instan, ya. Dia tidak memahami satu proses. Dia ingin jadi seperti tahu bulat digoreng dadakan. Gitu. Jadi maksudnya seperti ini. Orang tua itu ketika dia menitipkan anaknya ke salah satu instansi pendidik, dia mempunyai harapan gitu ketika anaknya ini bisa gitu. Tapi sebagai orang tua juga harus memahami. Mungkin yang tahu lebih banyak karakter si anak adalah orang tuanya. Sedangkan kita, tenaga pengajar atau pendidik, baru mengenal. Apalagi ini kita berada di periode tahun ajaran baru. Benar apa yang dikatakan Ibu Fatimah. Kita ini masih ada di fase-fase mengenalan. Tidak semua anak mau, tidak semua anak percaya diri, tidak semua anak mau mengikuti pengaturan di sekolah. Karena anak-anak itu butuh penyesuaian lingkungannya dulu. Dari prasekolah, kemudian dia masuk ke sekolah, mungkin dia kaget. Berarti beda dengan dia prasekolah, belum sekolah dengan sekolah. Di sekolah, di rumah, dia bisa menemukan atau bisa mendapatkan apa yang dia inginkan. Tapi di sekolah, dia harus mengikuti apa yang ada di sekolah. Satu. Kedua, ketika orang tua menitipkan anaknya harus paham. Yang lebih tahu duluanan itu adalah orang tuanya. Jadi tidak boleh menjudge. Kalau anak saya ini harus bisa gini, gini, gini. Berproses. Everything need proses. Semuanya butuh proses. Step by step. Pelan-pelan. Jangan pengen instan. Kita ini sedang mengajarkan anak manusia. Bukan ngajarin ini. Ya, kita harus pelan-pelan. Nah makanya yang ketiga. Kita harus mampu menjelaskan kepada orang tua. Makanya Ibu Timah, sering-sering kalau kita ada anak seperti itu, saya melakukan pendekatan approaching kepada anak, kepada orang tua. Ya, seperti anak saya tadi itu. Ya, yang tidak bisa speaking. Saya dulu pakai bahasa isyarat. Dan saya juga baru mengenal anak itu, baru masih bulan Juli, belum 1 bulan. Ya, saya panggil orang tuanya, saya bertanya bagaimana anak ini, karena yang lebih tahu itu ibunya. Ya, ini pendekatan approaching kepada orang tua. Tanya, nanti kita juga, nah kita udah mengenal anak murid, anak didik kita. Kita jelaskan, Bu, semua ini pelan-pelan kita menjelaskannya secara pelayanan profesional. Tidak dengan emosi atau ini, karena kita adalah pelayan pendidik. Gitu. Jadi seperti itu. Kita jelasin ibu mengetahui. Kalau saya gitu tuh, ada anak-anak saya yang ini bukan bermasalah. Saya pengen si anak ini saya tahu seperti ini. Saya pengen ketemu dengan orang tuanya. Saya panggil. Saya panggilnya itu, saya pengen ngobrol gitu. Ini yang saya lakukan pendekatan approaching saya kepada orang tua murid tuh kayak gitu. Jadi kita berbagi sharing. Jadi nggak ada, kalau ada orang tua yang menuntut anaknya pengen jadi demikian, kita pakai metode kita aja, kita jelasin. Semua itu butuh proses dan nggak langsung. Dan anak itu nggak bisa dipaksakan. Ya, kita masih menemukan loh Bu, ya, anak-anak di kelas 1 atau kelas 3 bahkan sampai kelas 6 yang belum bisa membaca atau menulis. Ya, karena apa? Saya juga punya PAUD misalnya. Saya masukan dari orang tua Mister, saya pengen anak saya ketika keluar dari sekolah PAUD pengen bisa membaca dan menulis. Dan kita nggak bisa paksakan juga. Kenapa nggak bisa paksaan? Anak itu nggak dipaksakan. Biarkan dia mencari minat dan minatnya masing-masing. Nanti dia menemukan caranya, way-nya. Ya. Nanti gurunya bisa menyeimbangkan, menyesuaikan. Cuman yang dibutuhkan adalah orang tuanya yang harus bisa memahami. Makanya pendekatan approaching ini penting. Itu Bu. Sering-sering melakukan approaching kepada orang tua. Ini penting. Biar
kagak ada istilah miskomunikasi. Coba deh ibu lakuin, panggil, ngobrol gitu. Setelah kelas selesai, ngobrol bareng bagaimana kita belajar memahami anaknya gitu. Kan kita sendiri kan lagi berproses dengan anak gitu. Ya, seperti itu. Yang kedua, Bu, karena waktunya saya batasin. Sebenarnya Zoom-nya full, cuman saya cuman batasin tadi sampai jam 9.30 ini. Saya nyeting waktunya, harusnya jam 10 ya. Heeh. Karena kita udah pakai yang pro ya. Jadi jadi yang kedua pertanyaan Ibu Fatimah. Eh, project problem project based learning. Artinya apa? Kita bisa nerapin, Bu. Karena pembelajaran ini harus bisa ya anak agar bisa memahami. Contohnya nih, di TK atau di PAUD itu pembelajaran pertama adalah tentang diri sendiri. Jadi apa PJBL-nya? Project based learning yang bisa kita terapkan. Anak-anak buat proyek. Proyeknya apa? Nggak usah yang sulit-sulit. Nggak usah. Kita bisa buat apa? Buat satu proyek ya seperti yang saya tadi sampaikan. Kita bisa bikin dari origami, kemudian anak-anak tulis namanya, kemudian mereka maju ke depan perkenalan diri. Satu, kita bisa melatih mereka menghasilkan proyek. Yang kedua, kita bisa mengajari mereka tentang apa? Tentang eh, percaya diri. Dia mau maju aja udah percaya diri, apalagi sampai bisa ngomong gitu. Itu udah bisa. Jadi seperti itu. Ya, jadi seperti itu. Kita bisa bikin proyek kayak gitu. Atau yang kedua, suruh siswa di foto atau ini dengan dari stick kita bisa bikin, kita bantu bikin bareng-bareng. Dari stick mungkin ada fotonya atau apa gitu. Kita bisa. Nanti perkenalkan diri sendiri, ini foto ayah gitu. Nanti mereka bisa berkembang dengan sendirinya. Kalau mereka diasupin tentang ceramah-ceramah, mungkin mereka nggak masuk. Tapi ketika mereka disuruh untuk eh, berbicara atau maju ke depan atau dia ibaratnya kalau bahasa kerennya presentasi lah ya gitu, bisa. Coba aja Ibu Fatimah terapkan, tapi tingkatan yang paling mudah dipahami anak-anak atau project based learningnya ini yang mudah mereka buat gitu. Jadi seperti itu. Mungkin sana itu Bu Fatimah. Ada yang ingin menambahkan? Mungkin Bu Wahyuni mungkin ada yang ingin menambahkan sebelum 5 menit lagi habis waktu Zoom kita. Boleh, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Mohon maaf nih, Mister, Bu Fatimah, dan yang lainnya suaranya lagi Bagus kayak suaranya. gitu. Mungkin terdengarnya menarik ya, Mister, ya ini ya tentang penerapan project based learning di TK atau PAUD ya. Karena di sini yang paling utama harus dibangun itu menurut saya kepercayaan diri ya. Di sini anak-anak yang pertama yaitu pasti membutuhkan support atau dukungan, kepercayaan diri. Kemudian juga kan anak TK itu kan belum memiliki banyak kosakata. Jadi guru tuh bisa mulai dengan membimbing misalnya kayak tadi Mister project dari origami gitu ya. Boleh di situ dengan yang sederhana deh misalnya gambar kucing atau nama lengkap. Jadi siswa diajak untuk latihan apa memperkenalkan diri, kemudian ini loh kucing, kucing aku misalnya suka makan ikan itu kalau nggak salah itu bisa disebut apa ya namanya ya menampilkan dan sedikit bercerita kayak gitu ya, show and tell gitu. Jadi dengan hal-hal sederhana yang ada di sekitar anak aja intinya pasti membutuhkan bimbingan nih dari guru nih. Dibimbing untuk ayo bilang ini jadi anak ngikutin seperti itu. Ya
tingkatan yang ringan-ringan aja lah gitu ya, Mister ya. Karena saya kan ngajarnya juga kebetulan di kelas 6 ya, bukan di TK atau PAUD nih. Ini cuma menurut saya aja nih, sharing ya. Duh, waktunya 2 menit lagi nih. Ya udah gitu aja ya, Mister ya. Lanjut Keburu ketutup next jobnya nih. room ya. Ya, makasih Mister, Bu Fatimah. Terima kasih Ibu. Ya waktunya tinggal 2 menit lagi. Eh, jika belum puas, mungkin nanti kita sambung lagi di Zoom berikutnya. Ya, kita lanjut ke kelas selanjutnya. Karena ya udah malam juga, silakan Bunda Siska. Sebelum saya tutup, mohon maaf apabila ada kata saya yang salah atau ada pertanyaan saya yang belum memuaskan. Kita bisa langsung di apa? Lanjut di Zoom berikutnya. Nanti saya setting sampai jam 10 deh, ya, biar kita lebih puas lagi gitu. Kalau perlu undang yang lain-lain biar punya banyak pengalaman. Tolong dibantu teman-teman ya, ibu guru, bapak ibu, kita sharing di ruang Zoom ini. Kelas ini langka loh gitu, ya. Tolong di-share bagi teman-teman yang ingin berbagi, ya. Mohon maaf apabila ada salah yang kata. Bunda Siska mohon ditutup. Nanti kita lanjut ke Zoom berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tutup. Terima kasih. Sampai ketemu di kelas berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.